Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti Anggun Lestari dengan NIM 2020143564 dari kelas 5O. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama, 1. Pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di SD. Yang kedua, layanan dan bimbingan konseling di SD. Yang ketiga, peran guru kelas dalam kegiatan BK di SD. Yang pertama, pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di SD. Program bimbingan konseling di sekolah dasar ialah pada dasarnya memberikan bantuan kepada anak didik untuk berpikir mengenai pemilihan-pemilihan yang menyesuaikan yang terpenting yang akan dihadapi dalam hidup, di mana seorang dapat membuat persiapan lebih lanjut. Tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar: 1. Membantu mengembangkan diri secara optimal atau kemampuan dan memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dan memahami lingkungan atau lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, mengatasi kesulitan dalam menyatakan kemampuan, minat, dan bakat. Yang kelima, memperoleh bantuan yang tepat dari pihak sekolah. Yang kedua yaitu layanan bimbingan konseling di SD. Layanan bimbingan konseling di SD. Pelayanan bimbingan dan konseling di SD meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan atau pengeluaran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Layanan orientasi di sekolah dasar ditunjuk untuk siswa baru, guna membuat pemahaman yang penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru, terhadap lingkungan sekolah yang baru. Yang hasil diharapkan dari layanan orientasi ialah dipermudahkan penyesuaian siswa terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan di sekolah lain yang mengundang keberhasilan siswa. Fungsi utama bimbingan ini ialah fungsi memahami dan pencegahan. Yang kedua, layanan informasi bertujuan untuk memberi siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terhadap merencanakan dan mengembangkan pola pikir sebagai seorang pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan ini digunakan sebagai bahan acu mengembangkan cita-cita dan mengambil keputusan. Fungsi utama layanan ini adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Yang ketiga, layanan dan penempatan dan penyaluran. Kemungkinan siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berbakat dengan posisi duduk dalam kelas, berkelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, program kondisi fisik dan pikirannya. Fungsi utama layanan ini ialah fungsi pencegahan dan pengembangan. Yang keempat, layanan pembelajaran dimaksud untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tertentu pengembangan dirinya. Fungsi utama layanan ini ialah fungsi pemeliharaan. Yang kelima yaitu layanan konseling perseorangan. Kemungkinan siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru kelas dalam pembahasan permasalahan. Fungsi utama layanan ini ialah fungsi pengatasan. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, yang dimaksud untuk mengembangkan siswa secara bersama-sama, memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Fungsi utama layanan ini ialah fungsi pemahaman. Yang ketujuh yaitu konseling kelompok. Kemungkinan siswa untuk memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengetasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Fungsi utama layanan ini ialah pengentasan. Peranan guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Peran guru kelas dalam kegiatan BK di SD sedang mengatasi kegiatan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sangat memerlukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peran guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian untuk pembelajaran yang dimaksudkan. Sudirman mengatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar inovatif,
laboratorium studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.